Joni. Pengalaman yang berharga ya Mas Hambali. Ya begitulah kehidupan. Seandainya pengalaman itu terulang lagi, pasti seru. Rasanya ada niat untuk mengulang lagi. Walau kami tersesat, kami bertiga tetap sehat-sehat saja. Yang kami cemaskan bukan kami sendiri, tetapi kami mencemaskan bagaimana ortu mencari di mana keberadaan kami. Mas Joni bisa membayangkan, sepupu kembar itu tidak memiliki saudara sekandung. Tentu ortunya kalang kabut mencarinya. Tetapi walaupun aku memiliki beberapa adik, ortu juga tetap kalang kabut mencari aku. Tetapi begitu mendengar penjelasanku, bagaimana kami tersesat dan bagaimana kami ditolong oleh rombongan Mas Danu, justru ortu terkesima. Kami pulang sehat-sehat saja. Bahkan kali ini aku pergi lagi ke Gunung Semeru masih diizinkan. Hanya pesannya, hati-hati dengan kearifan lokal, jangan sembrono. Mendengar obrolan Hambali dengan Joni, rupanya Jegdanu hanya tersenyum. Ternyata memang benar, Hambali tidak mampu mengingat bagaimana lorong waktu yang telah membawanya ke zaman Singosari dan Kahuripan, serta ke zaman 50 tahun ke depan di tahun 2060 tidak ianya. Tetapi hati Jegdanu juga berbunga-bunga manakala Hambali berkata kepada Joni, rasanya ada niat untuk mengulang lagi. Berarti Hambali sudah memiliki persiapan akan segala sesuatunya. Berbeda dengan kelompoknya sendiri yang memang memiliki jiwa petualangan yang tidak dihiraukan lagi. Tiba di Ranupani, lanjut ke Ranukumbolo. Suara deru mesin truk tidak menyurutkan mereka untuk mengobrol berpasangan. Jegdanu, Hambali, dan Joni sunarnisasi dengan kakaknya Yus Eko dan Nawangsa, Boy Gatot Prawoto Sunardi dengan Kak Sugriwo, kelompok peserta mereka pendaki pemula. Mereka asik mengobrol tanpa memindahkan keadaan sekelilingnya, sehingga tahu-tahu tidak terasa sudah sampai di base camp Ranupani tepat jam 14.00. Setelah membayar sewa kepada supir truk sayur, mereka menuju kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger dan Semeru guna menyelesaikan urusan administrasi pendakian. Sesudah itu, para pendaki mendapatkan briefing dari petugas secukupnya, mana yang boleh dan mana yang merupakan larangan dalam pendakian. Setelah dirasakan kegiatan aklimatisasi cukup, penyesuaian suhu tubuh cukup, para pendaki berbondong-bondong meninggalkan base camp Ranupani menuju base camp Ranukumbolo. Tentu saja mereka berjalan bergerombol, memilih temannya masing-masing. Demikian juga dengan kelompok Jegdanu. Kelompok-kelompok pendaki ini semakin lama semakin jauh sebarannya menurut kemampuan daya daki masing-masing kelompok. Sebagai pendaki gunung yang sudah berpengalaman, kelompok Jegdanu sudah menyiapkan jas hujan duluan seperti tahun lalu. Bagaimana hujan tiba-tiba turun tanpa kompromi terlebih dahulu. Mereka berjalan biasa saja karena jalan semakin naik, sementara di punggungnya terdapat tas carrier yang berisi perlengkapan pendakian yang lumayan berat. Wajar saja demikian banyaknya orang-orang sedang mendaki, tapi tentu suasana tetap sepi. Jarang sekali mereka berbicara. Rupanya mereka menghemat tenaga di samping semakin menipisnya oksigen tempat yang tinggi. Benar juga perkiraan kelompok Jegdanu. Setelah 2 jam pendakian, ternyata hujan mulai turun. Cuaca yang beberapa saat lalu terang benderang, kini gelap karena matahari tersaput awan gelap. Jalan basah cukup licin. Inilah yang menghambat kecepatan mereka mendaki. Boy Gatot, nampaknya seperti tahun lalu ketika melewati jalan ini juga hujan. Bisa-bisa kita sampai di Ranukumbolo lebih dari jam 7. Sebagai teman yang saat itu dekat dengan Boy Gatot, Kak Sugriwo menjawab, benar Boy, jalan semakin licin, kita akan berjalan layaknya siput. Tapi tidak apa-apa, yang penting waspada dan berhati-hati. Hambali pun menimpali. Ternyata mendaki dengan Jack lebih mapan, tidak seperti kami bertiga 3 tahun lalu. Di tengah jalan kehujanan tidak siap dengan jas hujan.
Masih harus bongkar, akibatnya kami bertiga basah semua. Sambil menahan dinginnya tubuh, kita tetap berjalan menuju Ranukumbolo. Ya, untung sudah dekat, jadi segera dapat memanaskan badan kita. Memang pengalaman adalah guru yang terbaik. Sebagai pimpinan regu, Danu yang berjalan di depan bersama Sunaring Sasi dan Yos Eko memberitahu orang yang di belakangnya. Boy, memang namanya kita akan terlambat. Di depan ada pos Watu Rejeng. Kita lihat sebentar melepaskan otot. Boy menjawab sambil berteriak. Benar, kita akan terlambat seperti tahun lalu. Tapi tidak apa-apa, biar lambat tak selamat. Tak akan lari gunung dikejar. Boy sudah semakin sadar tidak berani berbicara sembarangan seperti 2 tahun lalu. Tetapi namanya manusia kadang-kadang juga masih keceplosan bicara seenaknya, lupa menghargai kearifan lokal. Tidak berapa lama mereka sampai di pos Watu Rejeng, kemudian rehat untuk melemaskan otot karena tas mereka di punggung yang memang rasa berat. Kira-kira rehat 5 menit, regu Joni yang membawa pendaki semula sebanyak 5 orang datang. Jack Danu, halo Mas Joni, kita bertemu lagi di sini. Nampaknya pertemuan kita seperti pertemuan 2 tahun lalu. Nggak bermalam di Ranupani? Joni, halo juga Jack dan semuanya. Mereka aku tawarin bermalam di mana, di Ranupani atau Ranukumbolo. Ternyata semua menginginkan bermalam di Ranukumbolo. Sebagai induk semang, aku memenuhi permintaan mereka. Mereka sangat antusias sampai di Ranukumbolo. Danu, sekarang tidak menggunakan jasa penduduk lokal sebagai guide, Mas. Joni, tidak Mas, mereka nampaknya ingin memiliki pengalaman. Lagi pula aku sudah hafal jalan mana yang harus dilalui yang tidak berbahaya, tetapi harus ada fee tambahan. Hehehe. Berkata demikian sambil kedua jari tangan jempol dan telunjuk tangan dipertemukan saling digesekkan layaknya menghitung jumlah uang kertas. Jack Danu mengangguk-anggukkan kepala kemudian berkata, Oke Mas Joni, kami berangkat dulu. Lihat 10 menit sudah cukup, kelamaan jadi malah malas. Salam buat semua. Berkata demikian kelompok Jack Danu sudah siap menggendong tas karirnya masing-masing. Joni, oke Jack, selamat jalan sampai di tujuan. Nanti segera akan menyusul. Salam kembali buat teman-teman semua. Demikian kelompok yang dikepalai oleh Jack Danu bersiap meninggalkan pos Watu Rejeng menuju Ranukumbolo yang berjarak kurang lebih 4,5 km. Yang tentu saja diperkirakan sampai di base camp Ranukumbolo benar-benar mendekati jam 23.00, mengingat jalan yang dilewati licin karena hujan ditambah gelapnya malam. Namun mereka tetap bersemangat. Mengapa? Di benak mereka jelas sudah tergambar saat istirahat sembari menghangatkan tubuh dengan minuman hangat menyegarkan setelah seharian mereka belum rehat melepaskan lelah.